Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mencetak 1 gol saat Jeonnam Dragon menyikat Kim Cheon Sangmu dengan skor 2-1. Sintayong dikabarkan mundur menangani Timnas Indonesia. 2 pemain keturunan Grade A resmi dipanggil Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 pemain seleksi terpilih gabung ke Timnas U17 Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam cetak gol lagi dan menyikat Kim Cheon Sangmu dengan skor 2-1. Ya, pemain Timnas Indonesia itu sukses membantu timnya menang 2-1 atas Kim Cheon Sangmu. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gwangnam, Korea Selatan. Jeonnam Dragon yang bermain di hadapan publiknya tampil cukup solid sejak menit awal. Asnawi yang diturunkan sejak menit awal dipercaya main mengisi pos bek sayap kiri. Penggawa Timnas Indonesia itu mampu menunjukkan kualitasnya dengan bermain solid dalam menjaga pertahanan maupun saat melancarkan serangan untuk Jeonnam Dragon. Jeonnam Dragon pun sukses membuka keran golnya di menit ke-18 lewat gol yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam. Asnawi mampu membawa Jeonnam Dragon unggul 1-0 usai memanfaatkan umpan dari Valdivia. Gol tersebut menjadi pelecut semangat untuk Jeonnam Dragon. Gempuran demi gempuran terus dilakukan, akan tetapi tidak ada tambahan gol yang tercipta sehingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Jeonnam Dragon tidak menurunkan tempo permainannya. Dan benar saja Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Gol kedua tersebut dicetak oleh Hanam. Sementara Kim Cheon Sangmu terus berupaya memperkecil ketertinggalannya. Pada akhirnya mereka baru bisa membobol gawang Jeonnam Dragon di menit ke-69 lewat gol yang dicetak oleh Kang Hyun Mook. Hingga peluit tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Jeonnam Dragon sukses menutup pertandingan dengan kemenangan tipis 2-1 atas Kim Cheon Sangmu. Atas kemenangan ini Jeonnam Dragon merangkak ke posisi 7 pada papan klasemen sementara dengan koleksi 37 poin. Mereka hanya terpaut 2 angka saja dari Anyang yang sedang menempati posisi 5. Sintayong dikabarkan mundur menangani Timnas Indonesia. Ya, performa Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 kurang memuaskan. Tim asuhan Sintayong hanya meraih 1 kemenangan dari 2 pertandingan yang telah dimainkan. Kekalahan dari Malaysia dan kemenangan tipis atas Timor Leste membuat nasib skuad Garuda Muda untuk lolos ke semifinal ditentukan oleh tim lain. Jika Malaysia dan Vietnam berhasil menang di pertandingan terakhir grup mereka, maka Indonesia akan lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik. Namun jika salah satu atau kedua tim tersebut kalah, maka Indonesia akan tersingkir dari turnamen tersebut. Situasi tersebut lantas menjadi sorotan media Vietnam. Mereka menyoroti nasib Sintayong jika Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023. Ya, Indonesia U23 terancam tersingkir lebih awal. Pelatih Sintayong mundur, tulis laporan tersebut. Melihat buruknya performa di fase grup Piala AFF U23, banyak fans Indonesia yang menginginkan pelatih Sintayong mundur, tulis media Vietnam tersebut. Adapun Sintayong masih terikat kontrak hingga Desember 2023. Namun ia masih punya jaminan untuk melatih Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Terlebih PSSI juga tidak memasang target bagi Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Jadi kecil kemungkinan pelatih asal Korea Selatan itu mundur lebih cepat dari jabatannya di tim Merah Putih. Namun jika Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023, maka tekanan untuk Sintayong akan semakin besar. PSSI mungkin akan mempertanyakan komitmennya untuk melatih Timnas Indonesia. Sintayong akan membutuhkan hasil yang lebih baik lagi di Piala Asia 2023.
untuk membuktikan kepada PSSI bahwa ia layak untuk tetap menjadi pelatih tim terkuat di bumi Indonesia. Dua pemain keturunan Grade A resmi dipanggil ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, dua pemain keturunan Indonesia Grade A mendapat panggilan memperkuat Timnas Indonesia. Mereka adalah Ian Maatsen dan Tijani Reinders. Baik Maatsen dan Reinders sama-sama masuk ke dalam daftar skuad Timnas Indonesia. Ini tentu menjadi kesempatan buat dua pemain keturunan Indonesia yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk unjuk gigi. Bagi Ian Maatsen sendiri, ini menjadi kali pertama dirinya dipanggil ke skuad senior Timnas Indonesia. Sebelumnya pemain berusia 21 tahun itu merupakan bagian dari Belanda U21. Pemanggilan nama Maatsen ke skuad Garuda tidak terlepas dari keberhasilannya promosi ke skuad utama Chelsea. Sebelumnya ia merupakan bagian dari Chelsea U21. Pada musim perdananya di tim senior The Blues, Ian Maatsen baru saja sekali diturunkan sebagai pemain pengganti oleh Mauricio Pochettino saat Chelsea bermain imbang 1-1 kontra Liverpool. Sementara buat Reinders, gelandang berusia 25 tahun tersebut semakin moncer dan mencuri perhatian usai diboyong oleh AC Milan pada bursa transfer musim panas ini. Nama Reinders semakin ramai diperbincangkan usai tampil apik bersama AZ Alkmaar. Kini karirnya semakin meroket dan gemilang usai bergabung dengan tim besar Italia. Beberapa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal menjadi kesempatan besar untuk Tijani Reinders dan Ian Maatsen menjalani debutnya buat skuad Garuda. 5 pemain seleksi terpilih gabung ke Timnas U17. Ya, sebanyak 5 pemain terpilih bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U17. Mereka berasal dari hasil seleksi 12 kota yang digelar oleh PSSI. Sebelumnya telah terpilih 42 pemain dalam seleksi di 12 kota yakni Bandung, Palembang, Bali, Tangerang, Samarinda, Jakarta, Solo, Banjarmasin, Medan, Surabaya, Manado, dan Makassar. Lalu ditambah 8 pemain dari seleksi Kemenpora. Setelah itu 50 pemain ini menjalani seleksi selama 3 hari pada 15-17 Agustus di lapangan A Senayan. Seleksi ini dipimpin langsung oleh pelatih Timnas U17 Bima Sakti dan juga didampingi oleh Direktur Teknik PSSI Indra Sapri dan juga konsultan pelatih Frank Moore serta para staf pelatih Timnas U17. Ya, setelah melihat kemampuan pemain-pemain dari 12 kota lalu terpilih 42 pemain dan ditambah 8 pemain dari seleksi Kemenpora. Jadi total 50 pemain untuk mengikuti seleksi nasional di Jakarta, ujar Indra Sapri. Setelah itu tim pelatih Timnas Indonesia U17 yang dipimpin pelatih Bima Sakti memilih 5 pemain. Keputusan ini juga melibatkan konsultan pelatih Frank Wormuth, ujarnya menambahkan. 5 pemain itu terdiri dari kiper, back, gelandang, winger, dan striker. Kelima pemain ini memenuhi kriteria yang diharapkan pelatih. Mereka sudah bergabung dengan skuad Timnas U17 yang sudah berlatih di Jakarta. Ya, kami berharap mereka dapat beradaptasi dan mampu memperlihatkan kemampuan terbaiknya, kata Indra Sapri. Timnas U17 dipersiapkan untuk mengikuti Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Indonesia